Ada. Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Masih awal November, sudah mulai turun salju dan ini licin. Cuman ya kayak gini kehidupan di Norwegia. Kita nggak bisa terus di dalam rumah, kita harus gerakin badan. Bukan hanya karena COVID ya, tapi keseharian juga seperti ini. Kita harus gerakin badan kita, olahraga sedikit lah. Jalan-jalan santai, jalan-jalan pagi lah. Kalian bisa lihat udah mulai banyak tuh saljunya. Di jalan-jalan juga udah mulai banyak saljunya. Ya sambil jalan-jalan, gue mau bicarain topik tentang keuntungan tinggal di Norway. Ada beberapa poin yang udah gua catat, gua rangkum. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan kalian untuk tinggal di Norway, karena banyak orang tahu itu Norway salah satu negara terbaik untuk ditinggali. Jadi apa aja ini poin-poin yang bakalan gue sampein ini sesuai dengan pengalaman gue pribadi. Gue udah mengalaminya. Poin pertama adalah jaminan kesejahteraan di Norwegia. Maksudnya adalah kita itu dijamin untuk sejahtera oleh pemerintah di sini. Contohnya gue pernah bekerja di sebuah bar, dan kenyataannya setelah beberapa lama gue bekerja, pada akhirnya bar itu bangkrut dan tidak bisa membayar gaji karyawannya. Waktu itu gue ditunggak gaji gue sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Nah karena jaminan kesejahteraan di sini memang bagus, gue pada saat itu kejadian, gue tinggal melaporkan di sini ada organisasi pemerintah atau ya organisasi, tahu gue sih kayaknya organisasi pemerintah namanya NAF. Gue melakukan laporan ke sana, terus diproses, tentunya disidik kepastiannya apa benar atau tidak perusahaan atau tempat gue bekerja itu bangkrut dan gue tidak digaji. Semuanya udah gue lampirkan, data-datanya, semualah persyaratan yang dibutuhkan oleh NAF, dan itu nggak terlalu sulit sih dan nggak terlalu ribet. Cuman kapan gue mulai bekerja kalau nggak salah ya, kapan gue mulai bekerja, terus kapan terakhir gue bekerja, terus apalagi lupa gue. Tapi memang itu butuh waktu 2 atau 3 bulan gitu. Terus gue juga didampingi sama pengacara pribadi yang mengurus itu. Jadi gue nggak ribet-ribet bolak-balik. Gue tinggal via telepon aja waktu itu. Kalau salah 2019 atau 2018 itu kejadiannya. Nah gue tinggal telepon, pengacaranya mengatur semua. Ya gue tinggal nunggu, dan selama gue masa proses menunggu itu, gue ada bantuan dapat dari NAF per 2 minggunya sekitar 3.700. Nanti gue cantumin juga di bawah dalam rupiahnya. Itu setiap 2 minggu gue dapatkan sebagai tunjangan, kayak tunjangan pengangguran. Karena gue menganggur bukan kemauan gue, tapi dengan catatan di masa kita mendapat tunjangan pengangguran itu, kita harus tetap mencari pekerjaan. Diterima atau tidaknya, kita harus tetap mencari. Jadi kalau selama belum diterima, kita masih dapat tunjangan. Nah itu maksud gue, jaminan kesejahteraan di Norwegia. Jadi kita terjamin hidup di Norwegia. Kita lanjut poin yang kedua. Tangan sudah mulai dingin. Poin yang kedua yang bisa kalian pertimbangkan untuk tinggal di Norway adalah sekolah atau pendidikan gratis. Di Norway itu pendidikan gratis, karena gue sudah mengalaminya. Akhir Desember 2016 gue memutuskan tinggal di Norway.
awal 2017 gue mendaftar ke sekolah bahasa Norwegia. Jadi kita belajar. Kalau kita mau tinggal di Norwegia, dalam situasi gue, maksudnya gue menikah dengan orang Norwegia, kita itu diwajibkan belajar bahasa Norwegia itu 600 jam. Jadi itu wajib selama 3 tahun kita bisa ambil itu. Jadi kalau misalnya mas-masan, pokoknya selama 3 tahun itu kalian bisa ngambil itu secara gratis lah. Dan itu nggak lama sih. Tapi yang tergantung orangnya juga, tergantung daerahnya juga sih. Yang gua tahu ada temen-temen di Oslo, mereka itu sekolah 3 jam per hari. Nah kalau gue di Verdal ini, waktu itu gue sekolah 8 jam per hari, jadi cepat. Gue menyelesaikannya itu nggak nyampe setahun gue selesai. Nah itu gratis, tanpa dipungut biaya apa-apa. 600 jam bahasa Norwegia. Sebenarnya 500 jam bahasa Norwegia, 550. Terus 50 jamnya lagi kita harus belajar kayak lingkungan sosial lah, namanya Samfunnskunnskap, kayak lingkungan sosial lah gitu. Itu 50 jam wajib. Nah kalau misalnya dalam pengalaman gue nggak lebih dari setahun nyelesain 600 jam itu. Tapi karena kebetulan gue nggak banyak kerja, masih nganggur waktu itu, daripada gue nganggur di rumah, gue ngelanjutin aja terus sampai hampir 3 tahun. Toh gratis juga, benefitnya kan gue bisa belajar bahasa Norwegia lebih bagus, dan gue bisa bersosial sama teman-teman di sana. Jadi banyak benefitnya sih yang bisa gue ambil. Terus itu sekolah formal bisa dibilang, untuk mendatang itu formal ya. Nah itu sekitar semi formal lah bisa dibilang. Saat ini sekarang gue lagi di jenjang pendidikan atau sekolah menuju kuliah. Jadi gue kayak harus ngambil dulu 1 tahun sebelum gue melanjutkan kuliah. Nah yang sekarang ini juga gue gratis, buku gue dapat gratis, nggak membayar uang sekolah, pokoknya nggak membayar apa-apa lah. Itu dia gratis jadinya untuk keseluruhannya. Kalian yang mengetahui beberapa informasi dari yang gue sampaikan berbeda dengan pengalaman atau yang kalian ketahui, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa, tinggalkan jejak kalian. Nah itu dia, jadi kurang enak apa? Pendidikan bisa gratis, plus ditambah selama gue masa pendidikan atau masa sekolah, gue bisa mengajukan pinjaman ke, ada namanya Lånekassa, mungkin itu di bawah pemerintah mungkin, atau gue kurang tahu. Karena semua rata-rata yang mengambil jenjang pendidikan itu apply atau mengajukan Lånekassa atau pinjaman gitu. Jadi pinjamannya itu berupa nggak langsung plak gitu. Pinjamannya itu gue berupa per bulan. Gue dapat per bulan itu sekitar 8 ribuan lah. Nanti gue cantumin juga rupiahnya berapa, 8 ribu itu per bulan. Selama gue dalam pendidikan, gue dibayarin per bulannya gitu. Nah itu keuntungannya juga. Kalau nggak salah gue lihat, baca informasinya, kalau gue lulus dari pendidikan ini, itu cuma 60% yang gue bayar dari total semua pinjaman gue. Cuma 60% yang gue bayar. Jadi 40%-nya itu ditanggung oleh pemerintah, gratis dari pemerintah 40%-nya. Tapi kalau kita tidak lulus dari sekolah, kalau gue nggak lulus, gue harus bayar 100%-nya. Kalau contohnya gue pinjam 100.000 kroner, atau lebih mudahnya kalau gue pinjam 10 juta contohnya, jadi gue cuma bayar 6 juta, 4 jutanya dibayar pemerintah. Dan pinjaman gue itu nggak murah. Kalau gue total dalam setahun itu bisa sampai 100.000 kroner lebih. Kalau satu kroner 1.700 berarti 170 jutaan pinjaman gue. Sekitar segitulah ya rates kalau misalnya kita ambil gampangnya. Nah 60%-nya itu gue harus bayar, 40%-nya itu ditanggung pemerintah kalau gue lulus. Kurang enak apa? Makanya datang ke Norway. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya yang bisa kalian pertimbangkan untuk datang ke Norway adalah kesetaraan sosial. Kalau poin pertama tadi kan jaminannya,
Kalau sekarang poin yang ketiga ini adalah kesetaraan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan sosial itu di sini nggak ada judgement atau saling meledek miskin atau kaya. Jenjang sosialnya itu hampir tidak ada, karena hampir semua orang yang punya uang, hampir semua orang bekerja, hampir semua orang punya mobil, hampir semua orang punya rumah. Jadi walaupun ada yang mengontrak, ada yang memiliki rumah, itu hampir nggak kelihatan jenjang sosialnya. Karena tahu gua hampir semua orang rata-rata itu hampir memiliki utang di bank. Utang untuk pendidikan, seperti yang gue mention di poin yang kedua, rata-rata orang kalau mau fokus ke pendidikan dia nggak bekerja, jadi minjem dari bank. Jadi kalau udah dewasa itu rata-rata punya pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Jadi hampir semua orang di sini itu jenjang sosialnya itu nggak ketahuan atau nggak kelihatan antara miskin dan kaya. Jadi gue hidup di Norway itu merasa setara dengan orang yang punya mobil Ferrari. Walaupun gue nggak punya mobil, contohnya mau kemana aja gue di Norway ini setara sama orang yang lain. Mau ke hotel bintang 5, mau ke klub bintang 5, mau ke swalayan, mau ke bioskop, mau ke sekolah manapun, gue mau milih sekolah manapun, gue setara sama orang yang lainnya. Itu dia, jadi merasa nyaman kita. Gue secara pribadi, gue merasa nyaman hidup di Norway karena gue merasa setara. Itu poin yang sangat plus lah, gue bilang kesetaraan sosial di Norway itu terjamin. Jadi semua peraturan di sini juga setara menurut sosialnya. Semua hukum di sini setara menurut sosialnya. Jadi hidup di Norway itu gue merasa aman dan merasa setara dengan yang lain. Gue merasa lebih apresiasi sama diri gue sendiri, nggak merasa minder karena gue nggak punya sesuatu contohnya. Itu dia poin yang ketiga. Poin selanjutnya adalah ini sedikit berhubungan dengan apa yang sedang booming di Indonesia saat ini. Ada seorang artis yang mengalami kecelakaan mobil. Kenapa ada hubungannya? Karena poin berikut ini yang bisa kalian pertimbangkan untuk datang ke Norway adalah tentang keamanan berkendara di Norwegia. Kenapa gue mention poin ini? Ini bukan karena lagi diberitakan di mana-mana, tapi ini memang penting. Ini bisa jadi pertimbangan kalian datang ke Norwegia. Berkendara di Norwegia itu semua punya aturan, semua punya kesadaran dalam berkendara. Gue sekarang belum punya SIM, tapi sedang proses punya SIM karena memang butuh waktu untuk ngambil SIM di Norwegia dan itu mahal. Sedikit gue mention karena begitu mahal di sini orang itu sadar dalam berkendara. Mereka nggak mau kehilangan SIM-nya karena prosesnya lama, bikinnya mahal. Contohnya saat nyetir mobil gitu. Nyetir mobil itu jaraknya kalau 60 km kecepatannya, itu jarak antar mobil kita sama mobil yang di depan itu harus 3 menit kalau nggak salah. Jadi hitungannya itu 1001, 1002, 1003. Ya 3 detik, sorry. Nah, kalau kecepatan di kecepatan 90 itu beda lagi, dan kecepatan 100 di rute jalan kecepatan 100 maksudnya itu beda lagi jaraknya yang harus kita jaga antara mobil kita dan pengendara di depan. Gimana cara ngitungnya? Kalian bisa patokin, contohnya patokin tiang listrik gitu. Jadi kalau pengendara yang di depan sudah nyampe di tiang listrik itu, nah udah ngelewatin, nah kita mulai ngitung tuh 1001, 1002, 1003. Nah kalau mobil kita pas di tiang listrik yang kita patokin itu masih 1002, berarti kita terlalu dekat. Kalau mobil kita itu melewati 1003 gitu, itu berarti udah pas. Nah itu bagaimana cara kasarnya menghitung jarak kita dari kita ke mobil yang di depan. Kesadaran orang nyetir mobil itu sangat tinggi, jadi kita merasa aman berkendara di Norwegia. Itu juga yang bisa salah satu faktor atau poin yang bisa kalian pertimbangkan untuk datang ke Norway. Mungkin kalian harus waspada, tapi nggak bakalan khawatir dengan pengendara yang lain. Kalian bisa pertimbangkan itu. Itu poin plus loh. Kalian merasa aman di sini. Berkendara di Norway itu sama persis, beda-beda tipis lah dengan Google Map. Jadi kalau Google Map bilang 3
30 menit ya memang 30 menit, karena di sini di jalan raya itu ada, nggak semua tapi ada beberapa jalan raya yang memiliki kontrol kamera. Tapi jangan salah, dulu gua mikirnya kamera kontrol jalan raya itu cuman moto pas tahu mensensor pas saat kita di depan kamera itu. Ternyata salah pemikiran gue. Mereka itu menghitungnya itu contohnya dari kamera A ke kamera B itu kan ketahuan berapa jaraknya. Nah kalau kita lebih cepat, mereka tahu tuh jarak rata-rata kita yang kita tempuh berapa. Jadi kita melanggar, bukan karena jarak 100 meter kita tahu di depan ada kamera kita langsung melambat gitu, nggak ngaruh. Yang terpenting lagi, ini jadi pelajaran buat kita untuk memang aware atau lebih memperhatikan keselamatan kita. Sayangilah nyawa kalian. Buat ini jadi pelajaran. Kita lanjut ke poin berikutnya. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, aku mau ngasih unjuk ke kalian sesuatu yang unik di sini, yaitu rumah. Ini bukan sembarang rumah. Ini rumahnya itu yang gue dengar-dengar bakalan disumbangkan oleh pemiliknya ke museum di daerah gua. Kenapa ini bakalan disumbangkan? Kalian bisa lihat tuh, itu langsung diangkat dari pundasinya. Tuh pundasinya itu udah diangkat. Dulunya itu di sana tuh. Kalau kalian bisa lihat, dulunya itu pondasinya itu di situ tuh rumahnya. Jadi nempel sama sebelah rumahnya, depan rumahnya itu. Nah ini semua rumahnya diangkat langsung sama pakai alat berat, diangkat dan mau langsung tanpa harus dibongkar. Jadi nilai sejarahnya masih tetap di situ. Nah itu tuh rumahnya yang nempel sebelumnya. Tuh, kalian bisa lihat itu rumah yang nempel sebelumnya. Pondasinya di sini. Nah ini dulu katanya rumahnya yang gue dengar bersejarah, orang naruh bikin pertanian dari zaman dulu, orang untuk peternakan kuda, tapak kudanya bikinnya dibuat di sini. Jadi ini termasuk rumah yang bersejarah. Di Norway itu disumbangkan karena saking bersejarahnya gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya yang bisa kalian pertimbangkan untuk datang ke Norway adalah alamnya. Alam di Norway itu selain udara, alam di Norway itu sangat indah, sangat segar, udaranya segar, airnya gratis, airnya jernih, gratis lagi, airnya seger banget di Norway. Dan alam di Norwegia itu mau dimanapun kalian tinggal, kalau kalian suka alam, kalian bisa naik gunung. Mungkin yang udah ngikutin gue beberapa lama tahu atau pernah nonton video gue yang sering-sering naik gunung. Itu naik gunung di sini itu nggak sia-sia lah. Suasananya bagus, pemandangannya indah, udaranya segar, fresh lah naik gunung di Norwegia. Jadi buat kalian yang suka dengan alam, suka dengan naik gunung, suka dengan petualangan di alam terbuka, Norway adalah tempatnya. Kalian harus kunjungi Norway. Beneran di sini tuh indah banget loh. Kayak gue sekarang jalan lebih dari 1 jam mungkin, hampir tiap hari, dan gue nggak merasa capek di sini. Alam di Norway itu, lingkungan di Norway itu gue acungin jempol. Itu bisa jadi pertimbangan kalian untuk datang ke Norway. Buat kalian yang suka alam dan suasana yang alami segar, kalian bisa jadi pertimbangan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Sebelum kita lanjut, kalian juga bisa cek video gue yang naik gunung. Kalau kalian mau lihat, itu belum seberapa karena banyak lagi yang belum gue jalanin di Norwegia ini. Tapi kalau kalian mau lihat beberapanya, kalian bisa dicek video gue yang lain. Buka aja ke YouTube channel gue, kalian lihat video-videonya. Kalian bisa lihat dari thumbnailnya, pemandangannya bagus banget. Dan itu tidak ada editan warna, itu real realnya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Matahari bersinar terang. Poin berikutnya yang bisa kalian pertimbangkan untuk datang ke Norway adalah buat cari pasangan. Di sini Norway itu ceweknya sama cowoknya cantik-cantik dan tampan-tampan. Jadi buat kalian yang jomblo-jomblo bisa jadi bahan pertimbangan buat cari jodoh di Norwegia. Karena Norwegia itu selain terkenal dengan kecantikannya,
cewek-cewek dan ketampanannya. Buat yang cowok-cowok, mereka itu setia. Gue kenal beberapa orang yang punya pasangan Norwegia, mau itu cewek Indo sama cowok Norway ataupun cowok Indo sama cewek Norway, mereka itu rata-rata langgeng. Jadi selain cantik-cantik, karena gue cowok ya, jadi gue ngomongnya cewek aja lah ya, tapi sebenarnya keseluruhan sih. Ini ada yang menarik, salah satu keuntungan di Norway tuh, kalian bisa lihat gue lagi jalan nih kayak di hutan tuh, di hutan kayak mau ke rumah gue itu kan. Nah kayak jalan gue ngeliat ada sepeda. Ini mungkin anak-anak yang main-main perosotan atau main-main ditinggalin sepedanya, dan ini sepedanya gue jamin gak bakalan hilang. Nggak ada yang mau mencuri di sini. Tingkat kehilangan atau pencurian di Norway itu kayaknya minim deh. Apalagi di daerah gue ini kayaknya nggak pernah dengar orang ada kemalingan atau pencurian. Poin yang tadi ya, cewek-cewek di Norway itu sangat terkenal setia-setia dan baik-baik, ramah lah. Mereka berkomitmen. Selain mereka memiliki rambut yang pirang, punya warna mata yang warna-warni, hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu, pokoknya kelihatan menarik lah. Itu bisa jadi poin pertimbangan buat kalian datang ke Norwegia untuk cari pasangan. Udah nyampe rumah sambil menikmati kopi di cuaca yang kayak gini. Kopi hangat, mantap banget. Ini kopi tanpa gula, seger banget. Ya itu dia beberapa faktor yang bisa gue mention, yang gue sebutin. Buat kalian yang tahu beberapa faktor lainnya, kalian bisa mention, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Atau buat kalian yang mau lebih detail, lebih spesifik, faktor-faktor apa aja yang mau lebih gue perjelas, kalian bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Thank you udah ngikutin video gue. Semoga kalian terhibur, semoga juga bermanfaat. Buat kalian yang baru mampir di channel gue, jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel gue harap supportnya dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian mensubscribe channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat yang lainnya. Kalian bisa juga share video-video gue. Thank you yang udah support gue selama ini. Gue sangat berterima kasih sama kalian. Jangan lupa follow gue juga di sosial media, di Instagram, di TikTok dengan account Ronald_R_Situmorang. Thank you udah support gue. Semoga kalian sehat-sehat, tetap jaga kesehatan. Salam dari Norway.